hari-hari ini itu banyak orang yang hidup satu rumah, ya, tapi tidak terkonek satu sama lain. Ya. Suami tidak terkonek sama istri, anak tidak terkonek sama orang tua, pimpinan tidak terkonek sama bawahan, mertua sama anak, mertua sama anak mantu. Itu banyak terjadi. Dan orang Kristen bilang, oh itu biasa. Ya. Padahal itu tidak biasa. Itu bukan kebenaran. Dan itu bukan sesuatu yang sebetulnya harus dihidupi sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, family connectedness is divine as a particular characteristic of family bond. Jadi ini adalah karakteristik khusus sebuah ikatan di dalam keluarga yang referred as family or parental closeness, support, warmth, and responsiveness. Nah, this characteristic of the family can be observed when family maintain emotional connection with each other through encouragement of shared family celebration, family rituals, and family tradition. Jadi itu bisa kelihatan dari bagaimana kita berkumpul dalam keluarga, mungkin acara Natal, acara-acara keluarga, dan tradisi, terus kemudian ritual family. Kami ritualnya setiap malam harus berdoa, misalnya gitu, berdoa bersama. Kami ritualnya setiap minggu harus kumpul semua anak-anak, itu ritual keluarga. Pribadi, setiap pagi bapak ini harus berdoa dulu sebelum keluar. Tidak ada kegiatan yang dimulai kalau tidak berdoa, itu ritual. Untuk mendapatkan pengajaran tentang connectedness yang benar, itu kita hanya punya satu guidance. Kita cuma punya satu ajaran yang menjadi dasar sekaligus pondasi untuk memberikan kita pengajaran yang benar. Ya, karena di luar itu banyak sekali angin pengajaran. Ya, Alkitab itu katakan angin pengajaran. Karena apa? Itu cuma angin. Itu bisa berlalu, tidak punya kebenaran. Tapi pengajaran yang benar itu cuma satu dari Alkitab, firman Tuhan. Ini teruji dari ribuan tahun, ya, 2000 tahun. Alkitab ini tidak bisa digeser dari posisinya sebagai kitab yang paling berkuasa. Ya, tidak pernah dan tidak bisa digeser. Meskipun banyak kitab-kitab yang lebih hebat, yang kelihatannya lebih hebat. Ya. Jadi kita perlu mengambil ini bagaimana? Ya dari Alkitab. Dan sebagai orang Kristen kita mesti belajarnya cuma satu, dari Alkitab. Di luar itu is nothing. Ya. Dulu waktu anak saya lahir, saya pikir banyak teori-teori psikologi untuk bagaimana membesarkan anak. Begini, begitu. Aduh, pusing kepalanya. Gimana caranya? Dan semuanya kita nggak punya bekal teologi, ya psikologi. Karena saya punya background accounting, istri saya punya accounting, nggak ngerti tentang teologi. Tapi kita punya buku yang luar biasa. Ini buku yang paling berkuasa, firman Tuhan. That's all, that's it, and that's enough. Nah, akhirnya saya banyak berserah sama buku ini, berserah sama Tuhan dalam membesarkan anak. Orang psikolog bilang, oh kita mesti latih soft skill-nya. Ini begini, alamak, apa ini? Nggak ngerti. Tapi kalau kita bersandar pada buku ini, ya firman Tuhan, maka iya dan amin. Tuhan dan Roh Kudus yang menggerakkan, yang mendidik, yang memimpin kita untuk mendidik anak kita. Amen. Nah, jadi beberapa pentingnya ya, mendasarkan semua itu kepada firman Tuhan. Nah, kita akan melihat dari Kolose 3, 18 sampai 23. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berkata terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai Bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan hawa hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bagaimana rancangan Tuhan untuk keluarga? Rancangan Tuhan untuk keluarga, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang Tuhan maksudkan untuk kita miliki. Ya. Karena connectedness itu awalnya itu harus dari organisasi yang paling kecil, yang Tuhan sendiri yang ciptakan di dalam rangka Dia menciptakan dunia. Ya. Dalam rangka karyanya itu Dia ciptakan keluarga ini. Dan dari keluarga akan dia pakai untuk melakukan karyanya. Bukan dari organisasi besar seperti gereja. Gereja dari keluarga. Tidak ada keluarga, tidak ada gereja. Makanya connectedness yang paling penting itu dibangun dengan benar dari keluarga. Hubungan apa yang kita miliki dengan keluarga merupakan cerminan yang tepat dari kedudukan surgawi kita di dalam Kristus. Seringkali seseorang yang datang kepada Kristus tidak banyak perubahan. Nah, ini saya kasih garis merah. Karena kebanyakan orang Kristen tidak banyak perubahan. Perubahannya cuma apa? Minta berkat. Nanti berkatnya datang, wah kita bersyukur. Wah saya sembuh, saya dapat uang, saya dapat kenaikan pangkat, saya dapat popularitas, saya dapat jabatan dan itu. Tapi perubahan dalam hidupnya tidak ada. Nah dalam Kolose 3 Paulus mengatakan bahwa hubungan seseorang dengan Kristus harusnya mempengaruhi semua aspeknya, bukan hanya di dalam dia Kristen, pakai salib Kristus, namanya Kristen, KTP-nya Kristen, hidupnya nggak beda sama yang nggak kenal Kristus. Oh iya ini banyak ya, dan kita semua tergoda untuk melakukan itu. Bahkan kita juga melakukan itu sama seperti dunia. Dunia marah-marah, kita juga marah-marah. Dunia mengumpat, kita juga mengumpat. Dunia mencuri, kita juga mencuri. Dunia selingkuh, kita juga selingkuh. Ya, dunia berdosa, kita juga berdosa. Kurang apa sudah? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Ya, Kristus belum dipermuliakan. Nah, maksud daripada ayat ini, ya, keluarga manusia baru itu adalah Paulus memulai pasal ini dengan bicara begini. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nyanyi yang berat Bapak Ibu. Nyanyikannya gampang. Wah tuh mencari perkara surgawi, nyanyikannya gampang. Tapi pelaksanaannya susah setengah mati. Ya. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kolose 3 pasal 1. Ketika seorang percaya diselamatkan, dia secara spiritual, ya, itu diidentifikasikan dengan Kristus. Ya. Bagaimanapun posisi ini seharusnya tidak hanya menjadi catatan rohani, catatan mental. Oh ini udah lulus kata kesasi, oh ini udah lulus baptisan, udah lulus sekolah teologi, doktrin teologi bagi seorang Kristen, tapi harus secara radikal. Jadi ia harus berubah secara radikal dalam hidupnya. Ia harus mengubah cara pikirnya dulu. Ya Paulus berkata hal-hal yang di atas dan bukan hal-hal yang di bumi. Posisi dalam Kristus harus mempengaruhi setiap pikiran. Karena pertama itu dibawa pikiran, bukan perbuatan. Tanpa pikiran tidak ada perbuatan. Ia harus menggunakan pakaian yang kita kenakan. Paulus memberitahu gereja untuk melepaskan pakaian lama, dosa, dan mengenakan pakaian kebenaran yang baru, yang sesuai dengan posisi surgawi kita, yaitu cinta kasih sayang, kebaikan, pengampunan, saling mendukung. Dalam Kolose 5:14. Nah, sekarang kita kembali Bapak Ibu. Next. Nah, dalam ayat yang tadi kita lihat itu, berikutnya.
di situ disebutkan apa? Hai istri-istri, ya. Saya khawatir di sini banyak istri dan juga ada istri saya. Nggak usah khawatir. Ini bukan firman saya, ini firman Tuhan. Ya. Kita sama-sama orang berdosa, tapi kita mesti mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Next. The wife's responsibility to her husband. Karena di situ dikatakan pertama, hai istri-istri. Ya. Kaitannya istri ini kan karena ada suami ya. Jadi istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana di dalam Tuhan. Paulus berkata, para istri tunduklah kepada suamimu seperti sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Istri harus tunduk kepada suaminya karena sesuai posisinya dalam Kristus. Kata tunduk seringkali mengandung konotasi rendah dalam masyarakat. Tapi ini keliru, bukan itu. Dan harus dicatat bahwa tunduk tidak berarti inferior. Tunduk tidak berarti dia lebih rendah. Submit sebenarnya dari bahasa militer ya. Kata itu secara sederhana artinya mengatur bawahan. Artinya datang di bawah. Seorang sersan tidak kalah dengan kaptennya. Maksudnya tidak kalah derajatnya. Mereka sama, namun untuk memiliki ketertiban dalam militer, otoritas harus ada dalam hubungan antar personel atau kekacauan akan terjadi. Jadi beberapa pandangan yang menafsirkan bahwa wanita tidak perlu mempraktikkan ketundukan dalam gereja, itu tidak benar. Karena ada di Galatia itu 1 Timotius 2 itu katakan wanita tidak boleh mengajar, kata Paulus itu. Itu bukan berarti wanita lebih rendah. Itu konteks zaman itu. Karena zaman itu wanita memang tidak dihitung. Ya, Anda lihat 5.000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir, dari Mesir ke Israel, 600.000 orang laki-laki. Di mana wanitanya? Konteks zaman itu memang tidak dihargai, tapi bukan berarti direndahkan. Ya, konteks zaman itu bisa jadi direndahkan, tapi itu berarti Paulus bukan mengajak kita untuk merendahkan wanita, bukan. Tapi konteksnya zaman itu begitu. Nah gitu. Jadi 1 Timotius 2 itu bukan berarti wanita tidak boleh memimpin pujian, mengajar di gereja, itu konteks dulu. Karena dulu yang namanya pekerjaan itu harus pria, mencari uang harus pria. Sekarang nggak bisa Pak. Sekarang zaman dulu cari uang tuh identik dengan kerja kasar, kerja kuat, kerja keras, ya, otot. Sekarang kan tidak, wanita tinggal ketik, gajinya $5.000. Pria mau jebak-jebak. Nah, jadi konteksnya beda. Ya. Mengapa wanita dipanggil untuk tunduk kepada pria? Nah, karena ini gambar dari Trinitas, Pak. Next ya. Kalau kita lihat Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu tidak ada inferioritas di dalamnya, tidak ada. Ya. Yang ada itu apa? Yesus tunduk kepada Allah Bapa, ya kan? Tapi apakah Yesus lebih rendah dari Allah Bapa? Tidak, karena beda peran. Nah itu intinya. Itu yang digunakan untuk mengilustrasikan ketundukan wanita seperti Trinitas. Allah Trinitas itu yang sekarang banyak diganggu-gugat ini, digoyang-goyang. Trinitas itu, oh Yesus lebih rendah, itu ngawur. Ya, itu sudah ribuan tahun, nggak ada yang bilang itu. Sekarang mulai bukan ada, banyak ya orang sesat-sesat itu. Ya. Sekarang digoyang lagi Trinitas itu, tapi itu tidak benar. Kalau Anda selidiki Alkitab, tidak benar itu. Ya. Trinitas itu sehakikat dalam 3 pribadi. Demikian juga suami dan istri itu sehakikat meskipun perannya berbeda. Tapi satu mesti tunduk, itu mesti tunduk, gitu ya, bukan lebih rendah. Nah ini cerminan Trinitas. Nah, 1 Korintus 11 ayat 3 katakan, tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal itu, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, tidak ada perbedaan derajat di sini. Yang ada perbedaan peran. Nah, model Tritunggal. Di bagian ini kita melihat headship dari Tritunggal. Ya, Allah Bapa, kepala Kristus, meskipun Allah Bapa dan Allah Putra adalah setara. Putra tunduk kepada Bapa, dia mematuhi Bapa. Ya,
Jadi kalau ibu-ibu, wanita-wanita harus mematuhi suami, bukan karena Anda lebih rendah, tapi karena itu yang difirmankan Tuhan. Itu saja. Nanti kita lihat dampaknya. Dampak dari itu besar banget. Dalam kehidupan connectedness dalam keluarga itu besar sekali. Ketundukan itu. Nah, submission itu atau ketundukan istri itu dalam konteks ini ya, salah satu aspek yang indah dari Tritunggal adalah Allah Bapa tidak mendominasi atau memaksa Kristus tunduk kepadanya. Penyerahan dan otoritas terjadi dalam konteks kasih Allah Bapa kepada Allah Anak kepada Allah Bapa. Sebab Allah itu kasih. Begitu juga connectedness dalam keluarga. Kalau kita menundukkan diri, bukan karena kita inferior, tapi karena kita mengasihi. Demikian juga nanti suami. Ya. Submission in the context of love. Nah, citra Tuhan, ini saya langsung ini ya. Nah, ini nih. Istri mencoba mengontrol suami. Ya. Ini sering terjadi kan? Makanya ada istilah suami-suami takut istri atau suami hidup DKI dibawa ke pihak istri. Itu apa? Istri mencoba mengontrol suami, suami mencoba mendominasi istri. Ini tidak benar ini. Citra Tuhan telah terdistorsi total dalam hal ini dan konsekuensinya adalah kekacauan dalam masyarakat. Kekacauan. Istri yang harusnya berperan sebagai pembantu suami harusnya sebagai provider, dia rusak semuanya. Istrinya lebih berkuasa dan suaminya ciut di bawah istrinya. Ini rusak tatanan ini. Negara, rumah rusak, masyarakat rusak, negara rusak. Ya. Jika rumah rusak, maka dipastikan pendidikan rusak dan pemerintahan rusak karena rumah adalah tumpuan masyarakat. Tuhan memulai pembangunan komunitasnya di bumi dengan pernikahan. Tuhan tidak membentuk kerajaan langsung. Yang dia bentuk keluarga yang simpel. Suami, istri, Adam dan Hawa. Dan ketika pernikahan tidak berjalan dengan benar, segala sesuatu yang lain pasti menyimpang. Model yang sempurna yang ditiru oleh seorang istri adalah ketaatan Yesus. Ia tidak pernah lebih rendah dibandingkan dengan Allah Bapa. Nah sekarang husband responsibility to his wife. Firman Tuhan berkata kepada para suami bahwa mereka harus mencintai. Perlu diketahui bahwa dalam konteks kuno, ya konteksnya Paulus waktu itu, ini adalah pernyataan yang cukup radikal. Karena di zaman itu perempuan tidak dihargai. Nah sekarang bagaimana karakteristik of husband's love? Dalam budaya Yahudi dan Yunani kita memiliki sedikit atau tidak memiliki hak sama sekali perempuan itu. Dia adalah bagian dari properti yang diperuntukkan untuk melayani suami. Oleh karena itu ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran masyarakat Yahudi dan ini. Sang suami diperintahkan untuk mencintai istrinya secara radikal. Nah ini ajaran Paulus. Dalam kitab Efesus digambarkan seperti apa cinta suami seharusnya. Ia dipanggil untuk mencintai seperti Kristus mencintai. Wah, berarti cintanya suami itu seperti Kristus mencintai jemaatnya. Ya, Kristus kan mempelai laki-laki, jemaat mempelai perempuan kan. Nah, seperti itu cintanya itu. Gak cuma cinta karena wah bodinya bagus, oh suaranya bagus, oh cantik. Itu temporer, itu atribut. 10, 20 tahun, 30 tahun dia akan berubah semua Bapak. Jadi kalau cinta suami hanya karena itu, kasihan. Ya. Kalau standarnya hanya karena itu kasihan. Itu makanya sebelum orang pernikah, sebelum nikah itu harus dikonseling persoalan itu. Istrimu nggak seterusnya loh pakai begini modelnya. Dia nanti akan begini. Dan suamimu juga akan bongkok, akan nggak bisa jalan, akan kena stroke atau apa segala macam. Itu fakta. Jadi ketika kita mau menikah ini mestinya dipersiapkan yang realistis gitu loh. Ya. Jangan yang indah-indah, kalau pacaran ya indah-indah. Ya. Nah, oke. Dipanggil mencintai sepenuhnya. Nah, cinta itu memang paling mudah kelihatannya Bapak. Kelihatannya paling mudah ya, tapi suami harus pasang badan terhadap istrinya.
mencintai seperti Kristus. Kristus pasang badan. Kristus bahkan rela mati. Suami harus rela mati. Jangan, ada ditodong orang. Suami harus pasang badan. Ditodong orang. Hai. Itu baru satu contoh secara fisikal. Tapi yang paling berat itu contoh secara psikologikal, suami bisa tidak mencintai istrinya secara psikologi, itu yang paling berat. Itu derita yang paling berat buat seorang wanita. Hidup serumah tapi tanpa cinta dari suami, itu paling berat. Nah, itulah sebabnya tidak bisa seperti itu. Seperti Kristus. Dan ketika suami harus seperti itu, seperti Kristus, percayalah, gak usah bicara apa-apa, berkatnya pasti banyak. Nah, bukan karena dia pintar, dia hebat, dia banyak uang. Itu berlalu gampang, uang berlalu gampang. Ketaatan itu yang paling ditunggu sama Kristus. You taat, istilah gampang. Makanya kalau saya tanya, bagaimana Pak supaya cepat kaya, sukses? Gampang. Hidupnya kudus. Percayalah, istri muslim ngomong, diam nanti. Karena Tuhan yang bermain dalam hidup, berkuasa dalam kehidupan ini. Bukan istri, bukan suami. Tuhan yang berkuasa mengatur. Tapi tugas suami cuma satu, mencintai seperti Kristus mencintai. Provide everything the family needs. Kasih sayang. Mungkin uang gampang, kasih sayang belum tentu. Ya kan? Itu yang paling penting dari suami. Itu nggak mudah. Jadi istri sudah, suami sudah. Sekarang children. Ini ada yang spesial dari kata-kata dari firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita lihat children ya, itu kata-katanya. Ini diperuntukkan bagi children, anak-anak yang masih tinggal di bawah atau bimbingan orang tua, atau sebetulnya adalah orang anak yang atau kita yang masih punya orang tua, itu kita masih disebut anak. Ya, karena kita masih punya orang tua. Nah, di situ dikatakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kata-kata taatilah dalam segala hal. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Indah ini mewakili sukses, mewakili keberhasilan, mewakili keindahan segala sesuatu. Kata-kata itu mewakili indah di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau dia bilang taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya. Dan lucunya di ayat 21 bilang, hai bapak-bapak, di ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, bos kita. Ya. Itu juga dalam kata yang sama, dalam segala hal. Ya. Nah ini lucu nih, kenapa kok bisa gitu? Apa maknanya ini? Kita menghormati, membicarakan yang baik tentang orang tua. Tapi kalau anak mulai mengutukin orang tua, itu hati-hati. Tapi itu juga biasanya karena orang tuanya. Ya, makanya di ayat berikutnya nanti dijelaskan, bapak-bapak jangan bikin marah anakmu, jangan bikin hatinya pahit. Gitu ya. Yang termasuk dalam menghormati itu meliputi memberi penghargaan yang tinggi, memelihara, menunjukkan kasih kepada mereka, rasa hormat dan segala macamnya. Anak-anak yang mentaati perintah ini akan mendapat upah. Tapi ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, kenapa kok anak-anak ini pakai kata-kata yang sama, ya kata-kata yang sama ketika Alkitab katakan budak juga harus taat kepada Tuhan dalam segala. Karena cinta orang tua itu adalah sepanjang masa kepada anaknya. Dan orang tua itu selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Anaknya belum tentu bisa memberikan kepada orang tua yang terbaik. Dalam segala hal, karena Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya anak itu memiliki sesuatu yang indah. Ya, dalam segala hal. Sama, budak juga begitu. Turuti Tuhan, budak itu nggak punya hak loh. Haknya itu sedikit sekali. Gak punya hak seperti itu ketaatan anak sama orang tua ya. Karena begini Bapak Ibu, ya, bagaimanapun juga jika seorang anak tidak pernah patuh atau tidak patuh kepada orang tuanya, ya, dia akan bermasalah dengan ketidaktaatannya di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Anak yang tidak patuh sama orang tuanya, apalagi yang marah-marah, apalagi sampai yang maki-maki orang tuanya, di masyarakat dia pasti
pasti jadi masalah. Dia nggak nurut sama otoritas di atasnya, nggak nurut sama pimpinannya, dia nggak nurut sama pemerintah, dia nggak nurut sama aturan, dia nggak nurut sama hukum, dan akhirnya dia sering bermasalah dan melanggar hukum, dan akhirnya dia pasti dihukum. Nah, jadi bagaimana orang Kristen dapat memiliki konektivitas yang bahagia? Pertama, mereka harus membangun hubungan berdasarkan prinsip Alkitab. Kita bisa punya konektivitas yang baik dengan masyarakat kalau rumah tangga kita punya hubungan yang baik. Kita bisa punya hubungan yang baik dalam gereja kalau kita di rumah belajar berhubungan yang baik berdasarkan firman Tuhan. Ada orang yang gereja ini jalan-jalan. Di Surabaya itu namanya GKSS, gereja keliling-keliling Surabaya. Jadi gereja sini besok, gereja sini lagi, besok sini. Oh sini, oh sini. Anda tahu, orang seperti ini tidak ada pertumbuhan iman. Dia cuma cari firman untuk menyenangkan dirinya. Dia cuma cari firman untuk memuaskan hatinya. Dan ini ciri-ciri akhir zaman. Ya. Tapi orang yang mau betul-betul menyiapkan dirinya melakukan firman, itu yang bertumbuh secara rohani. Hubungan itu harus dibangun atas ketundukan dan cinta dan ketaatan. Ini tadi, suami, istri, anak. Allah Bapa telah selamanya berdiam dalam hubungan timbal balik dengan Putra dan Roh Kudus tanpa perceraian. Dialah yang menjadi model setiap hubungan manusia. Dialah yang tahu bagaimana memperbaiki ketika rusak. Jika hubungan rusak, kita harus kembali kepada pencipta hubungan agar bisa diperbaiki. Kita harus tunduk pada keinginannya dan rencananya yang sempurna, dan bukan pada keinginan dan rencana kita.